Influencer papan atas Indonesia terawang, Fadlizon sedang kalut gegara ini. Takut ya Zan? Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Saudara-saudara, upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Fadlizon mengelak. Dia mulai ketakutan dan mengelak. Ini yang terjadi. Dimunculkan salah satu foto pada saat dia memberikan sumbangan kepada Angga Dimas Persada, tokoh dari HASI, Hilal Ahmar Society Indonesia, terkait dengan keperpihakannya terhadap kelompok-kelompok terorisme. Sama sebenarnya kalau ada yang coba mengaitkan presiden ketika bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu ditetapkan sebagai terduga teroris. Bahkan dia memperbandingkan dirinya dengan Presiden Jokowi yang pernah menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia, di mana ada Farid Othbah di sana. Penjelasan ini saya buat ya untuk menepis fitnah oleh beberapa orang, sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Ternyata Angga Dimas ini pernah bertemu dengan Fadlizon di bulan Mei di tahun 2015. Padahal 3 bulan sebelumnya PBB sudah menetapkan kalau HASI ini adalah organisasi teroris. Fadlizon sebagai pejabat tinggi negara seharusnya tahu karena pasti mendapatkan laporan intelijen tentang peran HASI. Dan dalam foto yang diedarkan sendiri oleh official akun Twitter HASI, terlihatlah foto Fadlizon sedang memberi sumbangan senilai 20.000 US dollar kepada Angga Dimas. Fadli adalah salah satu orang yang selalu mendesak kalau Densus 88 harus dibubarkan. Denny Siregar, influencer nomor 1 Indonesia, menerawang anak buah Prabowo Subianto itu sedang galau, yaitu Fadlizon. Bahkan setiap kali isi tweet dari Denny Siregar hampir 100% betul tebakannya. Si Fadlizon kayaknya lagi kalut gitu ya, kata Denny. Diduga kuat cuitan ini terkait beredar luas Fadlizon memberikan sumbangan kepada kelompok yang dicap teroris. Untuk diketahui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon mengklarifikasi unggahan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya menyerahkan secara simbolik bantuan kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Foto tersebut pun diunggah oleh Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI melalui akun Twitter resminya @hilalahmarzi. Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengklarifikasi unggahan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya menyerahkan secara simbolik bantuan kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan di Suriah itu. Sementara mengenai waktu pengunggahan tersebut adalah pada 29 Mei 2015. Sebagai informasi, HASI merupakan organisasi atau yayasan yang terafiliasi atau terhubung dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sementara mengenai unggahan foto itu, Fadlizon pun memberikan klarifikasi melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon. Dalam ceritanya itu, dirinya menepis fitnah yang menyebutkan dirinya berafiliasi dengan organisasi terduga teroris HASI. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88. Hanya karena sebuah foto lama tahun 2015 atas fitnah itu. Saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut, katanya. Selanjutnya, Fadlizon menerangkan jabatannya saat itu yang menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2014-2019. Saat menjabat, Fadli mengaku sering menerima berbagai kelompok masyarakat secara terbuka. Sementara mengenai unggahan foto yang beredar, ia mengatakan bahwa foto itu adalah permintaan delegasi kemanusiaan dari FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Fadli juga menambahkan bahwa saat itu dirinya tidak sendiri tapi juga bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Fahri Hamzah. Kemudian, ia menjelaskan mengenai terteranya bantuan sejumlah 20.000 dolar AS yang tertulis di dalam foto itu. Fadli mengatakan dana itu bukan dari dirinya atau Fahri Hamzah tetapi merupakan donasi dari masyarakat Indonesia.
Sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol $20.000 adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau Fahri Hamzah, kata Fadli. Selanjutnya, Fadli mengaku saat itu, sebelum FIPS bertemu dengannya, kelompok itu terlebih dulu mengunjungi Kemenlu. Kementerian Luar Negeri juga menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Kemudian, Fadli juga membandingkan tudingan keterkaitannya dengan organisasi teroris dengan kunjungan Farid Ogbah dan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 29 Juni 2020 lalu. Diketahui Farid Ogbah juga telah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris pada 16 November 2021. Akhiri cuitannya, Fadli menegaskan tuduhan bahwa dirinya berafiliasi dengan teroris merupakan fitnah yang kotor dan juga keji. Sebuah statement dari Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabag Banops Densus 88 Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, yang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan akan meringkus kembali pihak yang terkait jaringan teroris JI. Tangkapan berikutnya bisa menggegerkan publik. Hal ini rupanya cukup menggegerkan otak saya sebelum Densus 88 memulai acara ciduk-ciduknya ya. Untungnya saja ini saya tidak geger otak ya, cepat sembuh dengan secepat badai topan. Statement ini juga sontak membuat dunia persilatan menjadi gempar. Saya menjadi penasaran dan ikut belajar jurus-jurus aliran untuk mencari benang merah. Tapi pakai logika dong, siapa kira-kira yang nanti akan digelandang oleh Densus 88 untuk dimintai keterangannya? Lalu mungkin saja statusnya naik atau turun menjadi tersangka setelah terkumpul keterangan dan bukti-bukti yang lebih dulu dikumpulkan oleh pihak penyidik. Saya juga mencoba mencari benang merahnya tanpa berusaha memaksakan semua hal harus dihubung-hubungkan dengan jurus ilmu cocok logi. Khawatir nanti malah tidak nyambung dengan logika para pemirsa. Saya teringat mengenai berita lama. Tukang baca berita memang suka begitu ya. Dan naga-naganya sih sekarang menjadi nyambung benang merahnya setelah muncul statement dari Kombes Pol Aswin Siregar itu. Ingat ya, clue-nya. 1 teroris, 2 JI, dan 3 dikenal publik sehingga bisa menggegerkan publik. Dulu, tanggal 6 Oktober 2021, FZ pernah berkata mirip seperti Abu Bakar Ba'asyir. Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan aja, kata FZ. Dan saya berpatokan dari berita resmi ini, bukan berita hoax, dan sumber beritanya ada, yaitu dari detik.com. Lalu apa hubungannya Abu Bakar Ba'asyir dengan kelompok Jamaah Islamiyah? Pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah, dia sudah pernah ditangkap dan dipenjarakan karena terlibat dalam kegiatan terorisme yaitu bom Bali 1 dan 2. Apa yang kita pikir jika FZ ini berkata seperti ABB? FZ mirip dengan ABB, mirip kaum tertentu yaitu kaum JI. Dan karena JI itu secara resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris.